Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Apa kabar kalian semua? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan, dan pastinya tetap berada di rumah untuk mengikuti mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Mari sama-sama kita selalu menjaga protokol pencegahan COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu Dynamic Host Configuration Protocol atau yang biasa dikenal dengan DHCP server. Pada kelas 10 Anda sudah belajar tentang pengalamatan jaringan. Namun pengalamatan jaringan yang Anda pelajari di kelas 10 yaitu secara statis atau manual, di mana lingkup jaringannya dalam skala yang kecil yang masih bisa dijangkau oleh admin untuk konfigurasi IP pada setiap komputer klien. Setelah mempelajari materi tentang DHCP ini, tentunya ada tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, setelah Anda mengikuti tayangan materi ini, siswa atau kalian dapat mengevaluasi DHCP server dengan benar. Yakni Anda bisa memberikan definisi atau konsep dari DHCP server, kemudian Anda juga bisa mengetahui, bisa memahami tentang konsep sistem kerja dari DHCP server. Kemudian yang kedua, setelah Anda melihat tayangan atau mengamati tayangan ini, kalian dapat melakukan konfigurasi DHCP server dengan tepat. Pada tayangan yang tampak di layar itu adalah konsep tentang pengalamatan jaringan. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan DHCP, mari kita melihat dulu bagaimana sebenarnya atau apa peran dari IP address. Nah, pada tayangan ini itu ada tampak tentang alamat jaringan pada komputer klien. Itu ada yang pertama itu IP address, yaitu alamat jaringan ada 32 bit. Ya, 32 bit itu maksudnya adalah ada 4 oktet, 1 oktet terdiri atas 8 bit, sehingga satu alamat jaringan itu ada 32 bit. Ada 32 bit dari 4 oktet. Kemudian yang kedua, pengiriman data. Pentingnya alamat jaringan atau IP ini untuk pengiriman data, sehingga data yang atau berkas yang dikirimkan itu akan sampai dengan tepat. Ilustrasinya adalah pada saat kita memesan barang, jika alamat tidak jelas maka barang itu susah untuk sampai. Nah, yang ketiga, pengalamatan jaringan itu tadi sudah dibahas di awal. Ya, berikutnya silakan Anda melihat pada layar, tampak bahwa Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP itu merupakan salah satu fondasi suatu infrastruktur jaringan komputer. Yang namanya fondasi berarti adalah hal yang paling mendasar atau hal yang paling penting. Nah, DHCP server memberikan konfigurasi IP address secara dinamis kepada semua host atau komputer yang ada dalam jaringan dan secara otomatis. Nah, pada konfigurasi TCP/IP pada komputer disetting agar bisa berfungsi sebagai DHCP client. Secara default, komputer atau laptop pada Windows PC yang mempunyai NIC adapter atau adapter Ethernet akan terinstal protokol TCP/IP dengan default sebagai DHCP client, di mana IP address Internet Protocol atau TCP/IP property yang ada pada Obtain and IP address automatically atau otomatis, ya. Nah, Obtain ini adalah pada saat konfigurasi tampak pada layar sebelumnya tadi yang secara statis itu pada bulatan yang kedua. Nah, kalau yang Obtain itu pada bulatan yang atas itu akan diklik. Nah, nanti dengan sendirinya akan muncul atau tampak IP address yang diberikan oleh server. Pada layar tampak pertanyaan, yaitu mengapa butuh atau mengapa DHCP server itu dibutuhkan. Nah, ada 3 jawaban dari pertanyaan ini. Itu adalah merupakan hal mendasar mengapa DHCP server itu dibutuhkan. Itu yang pertama, bahwa besarnya jaringan atau semakin besar
dan kompleksnya jaringan, maka dibutuhkan suatu konfigurasi yang secara otomatis atau dinamis. Bisa kita bayangkan jika pengguna jaringan itu atau komputer klien itu sejumlah 100. Nah, bagaimana pekerjaan admin jika tidak menggunakan pengalamatan jaringan secara otomatis? Jika menggunakan pengalamatan jaringan secara statis, berarti butuh waktu berapa hari, berapa lama, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan pada pengalamatan jaringan jika dilakukan secara manual atau statis. Nah, itulah mengapa pengalamatan jaringan harus dilakukan secara dinamis. Yang kedua, pengendalian parameter komputer klien bukan hanya IP-nya, tetapi ada juga default gateway, ya. Kemudian ada pula name server, file server, dan masih banyak lagi yang perlu diatur oleh DHCP server. Kemudian yang ketiga, pengiriman informasi tanpa admin atau secara otomatis. Pada layar tampak ilustrasi DHCP server dalam jaringan. Silakan Anda simak atau Anda amati gambar yang tampak pada layar. Itu ada jaringan yang berbasis luas di mana ada satu server yang akan memberikan IP ke banyak pengguna. Nah, pada layar ini adalah gambaran atau ilustrasi dari pengguna DHCP atau IP yang secara otomatis. Kalau kita akan lebih paham lagi, dapat kita amati di sekeliling kita pengguna dari DHCP ini, yang diantaranya yaitu pengelola hotspot area, di mana pada saat kita telah terhubung, kita akan melihat bahwa kita terhubung karena adanya IP yang telah diberikan secara otomatis. Yang selanjutnya, biasanya di sekolah itu ada hotspot area yang digunakan oleh siswa, di mana siswa di sini adalah klien, yang tiap siswa itu akan mendapatkan IP yang berbeda. IP yang diberikan atau dikonfigurasi secara dinamis. Di instansi pemerintah juga rata-rata itu menggunakan hotspot area, sehingga nantinya semua akan terhubung dalam satu jaringan. Pada tampilan materi berikut tampak adanya diagram proses DHCP client server. Nah, silakan Anda simak ya pada diagram tersebut. Itu ada 4 proses. Yang pertama adalah DHCP discover. Nah, apa itu DHCP discover? Itu dari klien mengirimkan pesan broadcast ke jaringan suatu pesan paket yang namanya DHCP discover untuk mencari apakah ada DHCP server dalam jaringan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah discover DHCP over, yaitu DHCP server yang ada pada jaringan tersebut membalas dengan cara memberikan respon dengan paket DHCP over. Selanjutnya, ya, klien komputer menerima tawaran DHCP server ini dengan mengirim paket konfirmasi DHCP request. Nah, DHCP server kemudian merespon balik dengan mengirim paket DHCP-X. Jika DHCP client telah selesai atau meninggalkan jaringan tersebut, maka DHCP client mengirimkan pesan DHCP release sebagai tanda bahwa klien telah keluar atau tidak menggunakan network address tersebut. Namun, tidak semua sistem operasi yang melakukan hal ini. Demikian pembahasan materi tentang DHCP server, dan tentunya sangat diharapkan kalian sudah bisa mengetahui konsep dan cara kerja dari DHCP server. Dan untuk selanjutnya pada materi berikutnya kita akan membahas tentang cara konfigurasi dari DHCP server maupun DHCP client. Dan pesan terakhir, Anda tetap berada di rumah, stay at home, serta selalu menjaga jarak dan membiasakan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.